berbicara. Jangan memotong pembicaraanku. Aku tak punya banyak waktu untuk kalian. Mereka akan datang menjemputku pukul 6 malam ini. Dan besok aku tidak akan berada di sini lagi. Aku akan menuju ke suatu tempat yang tak seorang pun di dunia tahu. Aku akan menempuhnya dengan rasa bangga. Seumur hidup aku telah mencari sesuatu yang dipenuhi oleh rasa bangga, membuatku unggul dari siapapun. Namun aku hanyalah seorang pelacur. Pelacur yang sukses. Di antara semua laki-laki, mereka hanya mengobrolkan satu hasrat ke dalam diriku, yaitu hasrat untuk mengangkat tangan dan menghantamkannya ke wajah mereka. Nomor 1, ayahku. Ayahku seorang petani miskin yang tidak dapat membaca dan menulis, yang rela menukarkan anak gadisnya dengan mas kawin bila masih ada waktu, yang tetap akan menyantap makan malamnya jika salah satu anak perempuannya mati, dan akan memukuli ibuku jika anak laki-lakinya yang mati, yang dengan kematiannya mengantarkanku pada lelaki nomor 2, pamanku. Seorang lelaki yang menjanjikanku tinggal di rumahnya dan menyekolahkanku di Kairo. Suatu malam aku tidur di bangku kecilku. Aku mendengar paman datang. Jemarinya terus meraba kakiku hingga ke pangkal paha. Kurasakan bibir paman menyentuh bibirku, menekan leherku, dadaku. Paman? Iya, paman sering melakukannya. Lepas sekolah menengah, paman mengawinkanku dengan imbalan mas kawin 2 kali lipat kepada pria nomor 3. Tuan Mahmud, lelaki yang berusia lebih dari 60 tahun. Ia memiliki bisul berlubang yang membengkak lebar di dagunya. Ia selalu menyemburkan makian bila aku melakukan kesalahan. Suatu hari, ia menemukan sisa makanan di tempat sampah. Firdaus! Kembali kau! Lihat sini, iblis! Lihat ini, neraka jahanam kau! Iblis kau! Firdaus! Ia memukul wajahku, kepalaku, dan seluruh tubuhku. Aku meninggalkannya dan pergi ke jalanan. Firdaus. Iya, namaku adalah Firdaus. Aku mau, dan disinilah aku bertemu dengan lelaki yang menawariku tumpangan. Sesampainya di rumahnya, ia membopongku ke tempat tidur. Nafasnya yang harum, sentuhannya yang lembut. Untukku, Tuan. Ia memberiku uang 10 pon. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Mulai sejak saat itu dan seterusnya, aku berjalan dengan kepala tegak. Aku memandang setiap pria ke arah matanya. Iya, ke arah matanya. Berbekal ijazah sekolah menengah, aku memiliki pekerjaan di sebuah perusahaan. Dan disinilah aku bertemu dengan lelaki nomor 4. Ibrahim. Lelaki yang memiliki rasa hormat tinggi dan perhatian yang jujur. Suatu hari aku bertemu dengannya. Saat itu kami tidak bisa menyembunyikan rasa masing-masing. Kami mengungkapkan apa yang kami rasakan. Kami saling menyerahkan diri satu sama lain dalam satu pelukan. Pelukan yang lama, hangat, dan dunia terasa ada dalam genggamanku. Suatu pagi, rekan kerjaku bertanya padaku,
Ada apa denganmu, Firdaus? Wajahmu tidak seperti biasanya, seperti ada yang memancar dalam dirimu. Aku sedang jatuh cinta. Pada saat yang bersamaan, aku melihat sekelompok orang mengelilingi Ibrahim. Satu persatu dari mereka mengucapkan selamat. Satu karyawan mengatakan bahwa dia telah bertunangan dengan gadis cantik anak direktur. Aku belum pernah mengalami penderitaan seperti ini. Kini aku menyadari kenyataan dan menginsyafi kebenaran. Aku tidak perlu menjadi apa yang kuimpikan. Menjadi seorang pelacur sukses lebih baik daripada orang suci yang naif. Orang suci yang tersesat. Iya, kini aku melanjutkan duniaku. Menjadi pelacur yang paling sukses di negeri ini. Maka datanglah pada saat itu lelaki nomor 5, Marsum, seorang germo, dan kita bercakap agak lama. Lalu dia memintaku menjadi budaknya dan aku menolak. Ia berkata padaku, di dunia ini hanya ada 2 golongan, menjadi budak atau majikan. Ia melanjutkan pembicaraannya. Perempuan tidak mungkin menjadi majikan, ujarnya. Pertengkaran hebat terjadi. Ia mengambil pisau dari sakunya, tapi tanganku lebih cepat dari tangannya. Aku ambil pisau itu dan menancapkan ke dalam-dalam pada lehernya. Marsum. Aku meninggalkannya dan melanjutkan duniaku kembali. Dan disinilah aku bertemu dengan lelaki nomor 6, seorang pangeran Arab. Seorang pangeran yang mampu membayar beberapa keping dari hargaku. 3.000 pon, Tuan. Baiklah, mari Tuan. Dalam setiap gerakan dia selalu menanyakan apakah aku merasa nikmat. Iya Tuan, aku merasakan nikmat. Ia mengulangi pertanyaannya, apakah aku merasa nikmat? Iya Tuan, aku merasa nikmat. Ia semakin bergairah. Tidak, aku tidak merasakan apapun, ujarnya. Seketika ia mengeluarkan uang 3.000 pon. Aku masih merasakan amarahku. Ambil uang itu dan ku cabik-cabik seperti aku mencabik-cabik semua lelaki yang pernah bersamaku. Ayah, Paman, Ibrahim, Mahmud, Marsum. Lalu ku ambil pisau dan menancapkan ke lehernya. Namun ia justru tertawa kecil, seakan mengejekku. Aku semakin geram. Ku angkat pisau itu lagi dan sekelompok orang, suruhan polisi, membawaku ke penjara. Mereka menghukumku sampai mati. Dan disinilah aku. Aku memang bisa dibebaskan jika aku mengirim surat permohonan pada presiden. Tapi aku tidak mau. Aku lebih baik mati karena kejahatan yang kulakukan daripada salah satu kejahatan yang kalian lakukan. Sekarang aku sedang menunggu mereka. Menunggu mereka menuju suatu tempat yang tidak seorang pun tahu. Aku akan menjemputnya. Aku akan menempuhnya dengan rasa bangga karena telah mengungkap kebenaran yang liar
dan berbahaya.